Ini bajakan. Ini bajakan? Maksudnya? Dibajak ini. Oh, dibajak. Jadi bukan kita, ini Jerman punya itu. Jepang punya? Jerman. Like, comment, subscribe, dan share. Oke? Ya, Sobat Bang Miing, dari tadi asik sama Bang Kinan ngobrol ke sana kemari. Banyak yang kepotong sama saya. Saya mohon maaf sekali lagi. Banyak yang suka protes menonton saya karena saya sering motong. Kenapa? Karena penasaran kan, gak sabar gue gitu loh. Nah, ternyata kalau kita mengenal namanya Kinan Nasution itu, nama bekennya, nih gue bacain nama aslinya nih. Namanya Radha Krishnan Nasution. Oh, kayak ada Bali-Balinya ya, Krishnan gitu kan, kayak Bali gitu bukan? Radha Krishnan Nasution. India. Radha Krishnan Nasution. Apa orang tua dulu ada favorit bintang film? Oh ya. Nih aslinya nih, zaman dulu nih, waktu mudanya nih Kinan nih. Tolong nanti di close up nih, Kinan Nasution. Dan ini yang saya pegang adalah catatan tentang guru Gipsy. Dan di albumnya ini, Guru Gipsy ini ada 6 lagu. Sebelahnya 33 ya, Iya. Bang Kinan ya. Ada 33. Dan memang guru suka banget sama Bali ya, karena memang ada keturunan Bali kan. Ada keturunan Bali. Di antaranya ini judul-judul lagunya pun Said A, Indonesia Mahardika. Iya. Oh, jadi suara Mahardika itu mungkin dari sini itu ya awalnya ya. Kemudian Copin Larung. Copang Larung. Copang Larung. Oke. Barong Gunda. Nama-namanya udah protes nih. Kemudian apa ini? Janger. Terus Geger. Gel. Terus Protes juga tuh. Samaradana. Kemudian Sekar Ginotan apa nih? itu spesial lagu itu. Ya, jadi ini adalah karya Guru Gipsy, diantaranya Bang Kinan ini ada di dalamnya. Dan ini bajakan ini. Hah? Ini bajakan. Ini bajakan? Maksudnya? Dibajak ini. Oh, dibajak. Jadi bukan kita, ini Jerman punya itu. Jepang punya? Jerman. Jadi ini beli di Jerman? Iya, ada teman aja ngasih. Ya Allah. Di Indonesia aja udah nggak ada, di Jerman ada ini. Ini jadi dapat di sini. Tapi yang nyetak ini nyetaknya orang Jerman. Berarti dia ngebajak Bajak. tanpa izin. Ada tuh semua. Nggak dapat duit kitanya. Dia mau bayar juga nggak mau. Kita nggak mau. Biar dia salah terus. Kenapa? Biar dia salah terus. Biar dia salah terus ya. Gila, Yamil Kiamat salah terus. Ngaku kan? Ngaku dia kan? Ada tuh. Kapan kita ada emailnya. Kan dia sebenarnya tahu hukum kan, orang sono sih. Nah, makanya ini kan kejadiannya tahun 2007 sebenarnya. Makanya gila. Bayangin tahun ini keluarnya tahun 76 ini. 76, tapi 2007 2007 dikeluarin. Berarti dia kan gila. Hai orang Jerman, Anda membajak karya orang Indonesia loh, gitu. Nah, kemudian inilah kasetnya. Aslinya tuh. Aslinya. Bisa cerita nggak secara luas, Bang Kinan? Coba silahkan. Soal ini dulu deh, satu-satu. Ini banyak banget nih. Kebanyakan. Ya, ini dulu proses album ini nih. Oh gitu ya. Guru Gipsy. Jadi saya bilang nih, awal kita ngobrolin eksperimen lah sebenarnya ini. Eksperimen antara musik barat dan musik timur. Notabene-nya Bali. Dan durasinya nggak mikirin kayak orang... Nggak. Yang semua maunya dia panjang. Masuk aja. Nah itulah kan saya bilang tadi. Kadang-kadang umur segitu jadi ngaco kan. Maunya keliwat idealis kan jadinya. Tapi proses pembuatan sebenarnya gini. Jadi begitu kita ada ide gini. Nah sekarang siapa ya? Duit dari mana? Datanglah kita ke tempatnya Ponco Sutowo sama guru. Cari bos. Sama Ponco, lu ini dong modalin gini nih. Bikin musik eksperimen. Musik eksperimen tahun segitu siapa yang mau? Orang gila juga kan. Produser nggak bakal mau. Iya, nggak ada yang mau. Siapa yang mau beli? Iya, Ponco kasih aja deh, kayak Ponco ngasih 1,5 juta deh ngasih. Tahun itu. Kasih saja lu kerjain nih. Ya, bukan gua bikin aku serah lo aja gitu. 1 miliar kalau sekarang kali. 1,5 juta dikasih sama dia. Ya, udah. Itulah modalnya. Nah, kan guru Gipsy ini jadi eksperimen guru sama kita ini kan sebenarnya awalnya kan sama kita, sama Kinan berdua nih, sama Alex gitu kan gitu.
Gypsy udah nggak ada kok. Orang udah bubar Gypsy-nya. Udah nggak ada, kan? Tapi kalau masuk nama Kinan siapa kan? Yang lebih top kan. Karena kalau Gypsy kan ada Eros Jarotnya ya situ. Enggak ada. Enggak ada. Gypsy aja dulu gitu. Udah. Krisya masih di Amerika tuh, panggil aja. Udah kelar baru Krisya main. Yang lebih banyak kerja tuh emang Roni, saya, sama guru sebenarnya. Sama Oding teman-temannya gitu. Ini Pak, proses seru banget. Terhadap 6 lagu ini? Iya. 6 lagu ini ya? Jadi dapetin lagu, yang kalau Sopang Larung sama si Roni. Kan? Indonesia Mardika juga Roni ada ide gini, baru kita bikin. Bukan nggak mikir gimana kan. Itu kalau nggak salah, kalau Indonesia Mardika itu 15 menit masalah. Iya, 15 menit ya. 15 menit 76. Aku 15 menit digamparin sama orang. Gitu. Itu waktu itu nggak mikirin laku atau nggak laku ya? Pokoknya bikin. Ya, buat Sobat Bang Miing, buat generasi yang sekarang. Orang-orang dulu bermusik itu orientasinya bukan pada materi dalam pengertian dia harus terjual laris ya. Tapi bagaimana dia karya itu betul-betul orientasinya pada kualitas, pada nilai. Bikin sesuatu lah, bikin sesuatu yang lain pada yang lain. Betul. Sampai kalau kita cerita itu ada kita nih sampai mentok. Ada lagu namanya Semaradana itu nggak tahu mau ngapain lagi, mau diapain, ya kan? Mentok. Akhirnya kita ke rumahnya tante Tri Suci itu, Tri Suci Kamal. Oh, Tri Suci Kamal. Udah, baru deh. Itu lagu itu sama lagu Janger, sama dia yang tambah, dia yang bikinnya sama Sopang Larung. Baru kita tuh orang emang lulusan musik sama kita beda emang, kan? Itu kita jadi belajar kan, oh begini caranya kan. Kita kan cuma nekat semua modalnya, kan? Tapi akhirnya jadi pelajaran. Akhirnya jadi juga. Ini namanya kaset itu. Siapa sih mau jual? Begitu kelar nih, mau jual kemana? Nggak ada, toko kaset nggak ada yang mau jualin. Harga orang masih 250 apa, kita mau jual 1.250, siapa yang beli? Betul. Akhirnya lo ngejual di mana? Dan tahun itu orang dengerin Ernie Johan kali. Iya. Lagunya pop sama Rahmat Kartolo. Dijual di apa namanya? Di salon, taruh di sana. Di tukang rokok. Padahal musiknya bukan main ya. Gitu. Nah makanya kadang-kadang pada akhirnya orang juga tahu gitu. Makanya ini tahun 2007 bayangin. Iya. 2007 kok diomongin saya ada pola masiannya, dia pernah diomongin di radio di Kanada. Bahasa ini. Bedanya apa sih sama yang udah dibikin sama yang lain-lain? Kan gitu. Gitu. Nah, kalau seandainya ada orang nih, ya. Ini juga nih, anak-anak sekarang nggak tahu kaset loh. Cucu kita nggak tahu tuh kaset. Ya, ini kaset loh nak, ya. Ini kaset. biar lu tahu zaman gue sama Kinan nih pakai kaset dengerin lagu nih. Anak sekarang kan udah pakai HP dengerin musik. Iya, udah HP. Zaman dulu kita begini cekrek di radio juga ini. Gitu. Ini namanya kaset ya. Kalau buat di kaki itu keset, beda. Bang, seandainya ada orang gila tapi punya duit, lalu dia mau ngemodalin misalnya nih musik-musik kayak gini karya. Karena kalau didengar juga udah nggak enak karena kualitas rekamannya beda kan, tone-nya udah beda. Ini tapi musik karyanya, melodinya kan bagus banget gitu loh. Nah, memungkinkan nggak di rearrange atau dibikin musik baru gitu? Masih mungkin nggak? Saya sih sebenarnya dia kolaborasi dengan pemusik anak-anak muda lah tentu. Pernah dibikin? Pernah dibikin lagi. Kayak Janger kan banyak suka dipakai ilustrasi-ilustrasi itu. Sore ini jadi ini nih, nanti dengerin. Kita lagi bikin Janger kayak gimana gitu. Oh, sekarang lagi bikin nih, lagi proses. Bikin. Wow. Sobat Bang Miing bakal mendengarkan karya-karya Kinan Nasution yang berikutnya. Dia tidak pernah berhenti. Itu waktu kita bikin ini terlalu gila sebenarnya. Nggak nyampe lah orang. Sementara liris itu emang protes kan. Protes keren banget tuh ada di sini. Lirisnya keren banget. Iya. Kan? Kalau kita pernah dengar dulu gitu loh. Nah ini coba kalau lagu-lagu ini saja nih.
Nuansa Bening pastilah orang tahu lah. Jamrut Khatulistiwa, Di Batas Angan-angan, Cakrawala Senja, sama Faris Nyanyianmu, ya kan? Yang tadi saya bacakan tadi itu Negeriku Cintaku, yang di Taman Ismail Marzuki dijadiin judul ya, gitu. Nah, mau balik lagi ke situ, ini kita potong-potong aja, karena begitu banyak saya nggak tahu mesti mengutin yang mana nih dari Kinan Nasution. Ini suasana mereka pada saat itu selain Kinan itu yang lagi on banget siapa sih? Siapa yang? Krisya kan belum begitu populer waktu itu kan? Enggak, baru bikin itu sebenarnya. Baru bikin. Mau nanya, karena aneh MC-nya siapa ya? MC-nya Sis NS almarhum. Sis NS MC. Udah siar di Prambors dong dia tahun 77. Dia udah siar. Jadi itu ada ceritanya itu, seru itu. Jadi kita bantuin dia beberapa kali lah, bantuin apa segala macam. Nah, habisnya gue bikin show-nya, lu yang jadi MC. Gue gak pernah, Sis bilang gue gak pernah jadi MC nih. Kalau di radio gue gak ngomong suka-suka gue aja. Gak ada yang ngeliatin di panggung. Oh, dia belum berani di publik? Belum pernah. Oh, itu berarti almarhum Sis NS, sobat kita itu, pertama kali MC? Pertama kali MC. Negeriku. Iya, pertama kali jadi MC. Pertama kali jadi MC. Oh. Hancur. Gara-gara Kinan Nasution. ngajak si anaknya, apa namanya? Tante Titi, apa namanya, si Peti. Oh, Peti Tunjung Sari. Ya, diajak dia, berdua nih, udah. Ngomong sama gue. Gue belum nakal, ngomongnya belum nakal tuh, Sis, belum. Udah hancur. Oh, udah hancur. Gue nggak takut nih, gue nggak berani beliin ini tuh, beliin apa? Minuman. Minum dulu, gue minum dulu deh katanya. Beliin. Sis mabuk emang pantes. Beliin botol dulu. Oh gitu. Baru hari pertama, udah si ini masih oke nih, si Peti. Habis itu diteriakin kan. Oh, hari kedua? Besoknya nggak mau ikut. Oh, nggak mau ikut? Besoknya. Kenapa diteriakin? Nggak tahu tuh. Nggak. Termasuk Sis diteriakin juga? Nggak, Sis nggak. Oh. Peti nggak mau, nggak takut. Tapi seru. Yang lucu itu, yang lucu sebenarnya, itu kan tahun 78. Kan? Ternyata tahun 2000-an, kan? Waktu mau bikin album ini nih, saya nyari lagu. Lagi mau bikin ini nih. Lagi mau bikin ini kan saya pernah bikin sendiri nih. Ini apa nih? Nuansa Bening, konser Nuansa Bening tahun 2008 ya. Wah, ini udah modern, ini masih ada Sisnya nih. Sis ada. Iya, emang ini juga masih dia. Udah baru dong, udah baru. Udah. Jadi sendiri juga dong. Iya. Tahun berapa ini ya? 2008 ya. 2008 ya? Oh, 2008. Jadi terus pengen main, kan saya mau kumpulin semua, pokoknya yang demen sama gue, yang pernah main sama gue, ikut semuanya, siapa aja ikut gitu. Krisya udah sakit nih. Ya 2008. Krisya, kalau nggak salah dia abis itu dia meninggal, sebelum meninggal deh, apa sudah meninggal akhirnya. Nggak mungkin setelah meninggal lah, nggak mungkin. Sudah meninggal. Sebelum meninggal pasti. Udah ngajak nih, udah. Nah, ada lagu kan Gilang tuh ceritanya nih. Gilang itu ceritanya dari dulu pengen main drum, jadi main drum. Nah ngeliat kita sebenarnya gitu. Ya gua ajak kan kita, gua aja. Pengen main solo berdua nih, pengen. Kinan sama Gilang. Gilang. Lagu apa nih? Ada lagu satu dulu pernah, namanya Masa Remaja namanya. Kita reprise-nya. Nyari di mana? Udah punya kan? Nyari ke Jalan Surabaya. Dapat Jalan Surabaya. Kagak ada nih, ada nih yang punya si ini gitu. Telepon. Namanya siapa sih, Pak siapa gitu. Telepon. Punya, ya saya ini. Ntar kita ketemu ya. Datang dia bertiga. Satu namanya Wawa, satu si siapa yang tadi saya bilang dia ngasih itu. Kan? Satu lagi ada CEO itu, Ayam Merak. Dia nonton itu. Nonton Negeriku Cintaku SMA dia masih. Oh, SMA. Sekarang udah jadi bos. Ketemunya udah jadi bos. Ketemu tahun 2007. Fans lama. Iya. Gue bilang lu bisa demen begituan. Dia nyimpan itu. Ini dia dapat dari dia nih. Oh, dari dia nih? Dari dia. Wow.
Orang ada juga orang gila, gue bilang zaman dulu kita kagak mikir, ada demen gitu. Iya, Bang Inan, ya juga Sobat Bang Ing, memang bangsa kita ini agak miskin di arsip ya. Iya, ya benar. Kalau kita tahu bahwa segala arsip tentang perjalanan sejarah Indonesia itu justru lebih lengkap di Belanda, baik di Leiden maupun di apa namanya tuh, bukan di Amsterdam, di mana tuh, di Rotterdam, di museum-museum Belanda itu justru lebih lengkap. Dan mereka pernah krisis ketika pemerintah Belanda tidak punya uang lagi untuk jaga keamanan arsip Indonesia di sana. Mau dikirim ke sini, kita tidak mampu untuk mengurus itu. Nah, untuk itu saya kira ini kita mau gedor juga anak-anak muda nih. Sebaiknya memang di Indonesia ada museum musik Indonesia. Jadi semua orang perjalanannya dari zaman siapa pertama kali main musik, dari Pak Ismail Marzuki ada Om Mus Mualim, ada Tante Titi Puspa, Kinan Nasution dan sebagainya sampai musik ini seyogianya besok anak cucu bisa menonton kan. Sebenarnya gitu. Biar ada ini punya nih dulu pernah dikerjain begini-gini. Iya. Tapi Bang Kinan ini artinya segini aja bisa nyimpan rapi loh. Demikian juga di dunia lawak juga tidak begitu banyak ya. Mungkin saya nyimpan dengan bagitunya lumayan lengkap gitu ya. Akan tetapi yang maksudnya kalau itu kan nggak bisa disimpan kecuali rekaman kasetnya. Tapi kalau musik kan partiturnya ada, nadanya nggak bisa dicuri orang gitu. Itu kan sebuah karya seni. Nah, saya mau agak spesifik Bang Kinan. Mana yang paling menarik, yang paling disukai, paling berkesan dari dua lagu aja dulu. Jamrud Khatulistiwa sama Nuansa Bening dalam proses penciptaan kreatifnya. Pertama saya nyari Jamrud dulu ya. Ini Jamrud Khatulistiwa ini pertama kali emang guru bikin. Guru bikin terus suruh kita nyanyi. Kan? Nah lagi itu kan udah ada kalau nggak salah beberapa orang-orang Mardika kan. Suara Mardika kan, antara pemain pianonya, sama Junaidi Salat almarhum kemarin. Ah, iya. Udah meninggal? Junaidi Salat? Udah meninggal. Pemain film? Iya. Oh dia juga main musik ya? Dia tuh main bass. Jadi kita rekaman tuh. Ali Topan anak jalanan. Buat anak-anak muda mesti tahu tuh. Kalau dengar Junaidi Salat, dia aktor terbaik, salah satu aktor Indonesia. Ya, dia ternyata pemain bass. Saya baru tahu sekarang loh. Iya. Yang saya bilang tadi, saya waktu bikin folk song segala macam tuh sama dia. Termasuk sama guru? Sama guru tuh. Lagu-lagu guru, kita sih ikut aja. Nah, sampai waktu bikin rekaman itu, ya, saya suruh nyanyiin. Oke, saya nyanyi. Itu sebenarnya mau masukin lagu ke yang 10 lagu itu. Nggak tahu kenapa guru nggak jadi. Nggak jadi. Nah, kita bikin di batas angan-angan, masuk kan. Habis masuk, itu sama Rudi Pekerti itu. Udah nurusin aja gitu rekaman ini mumpung lagi ini rekam di Gelora Seni. Gelora Seni studio itu baru mulai ya, baru mulai juga. Ya sekarang gue juga nggak punya duit, gue bilang juga kita masih naik bus segala macam. Pokoknya gue mau rekaman ini gimana caranya? Udah ada si Boy namanya. Udah kita ini si Tante itu juga yang punya. Udah pakai aja. Ya, kita nggak bayar, udah pakai ntar gimana ntarnya. Lewat Alex Kumara juga itu tuh jadi anak. Udah. Jadi album Jamrud itu udah bikin lagi deh, rekam lagi di situ. Yang main tetap Junaidi Salat sama si Molly ini istrinya dia yang jadi istrinya tuh. Istrinya Junaidi. Akhirnya jadi istrinya. Udah. Tambah si anak Ani itu adiknya Roni. Berarti sebelum main film dengan Junaidi belum Ali Topan. Belum. Ali Topan tuh gua udah SMA kalau nggak salah. Belum, dia masih di teater gitu loh. Teater. Temennya emang temen guru sih. Dia anak Menteng juga ya? Dia enggak. Dia kan adiknya si yang Lost Man loh. Pak Topo. Nah iya. Pak Topo. Itu kan abangnya dia. Pak Topo ya. Ya nongkrongan bukan di tim lah. Di tim seniman. Udah jadi kelar tes gitu. Udah nerusin kan, nerusin segala macam. Bikin Nuansa Bening. Nuansa Bening. Kan itu kan kita udah ngikutin badai pas berlalu kan, udah di situ kan, kita kan juga ada bantuin juga beberapa lagu kan. Ya albumnya Badai, sama Eros. Gitu. Sama Eros. Bagaimana caranya nih, pokoknya gue kagak mau nih pakai piano. Ini nggak? Itu sama kan, kita kan sama Rudi kita buat dari lirik aja kita harus lain. Lirik kita ketemu Eros. Yang apa mimpin orang terus ngelesin orang lu kan guru Sang Sekerta. Junaidi hampir mirip
beda sound dalam yang bikin dia kan. Gue bilang, Grut, kita bikin lagu apaan? Kata-katanya apaan? Ini Sabda Ablan yang bawain Krisye itu? Itu kan, Junaidi Salat kan. Gimana caranya gue bilang? Cuman gue pengennya gini nih, ada ide dikit, pokoknya gimana caranya lah, nih kata-katanya biasa gitu. Orang tahu nih kata-katanya, tapi gimana caranya gitu supaya jadi ada sesuatu. Nah, bikin di batas angan-angan. Di batas angan apaan? Di batas angan-angan. Ya emang kita hidup cuman angan-angan kita doang kan, ada batasan. Ada batasan. Ininya ini sebenarnya. Iya. Nah, abstraksinya abstraksinya di situ ya. Padahal sih cerita cinta juga. Betul. Sama juga nuansa bening. Nuansa bening, saya bilang tadi kan nggak mau gue main gitar, cobain. Gitar cobain. Dulu kan awalnya itu kan nemuinnya di gitar dulu? Iya, main gitar. Prosesnya? Awalnya itu mau jadi berdua sama cewek. Pilihannya Andy Miriam. Itu masih ada lirik asli, masih ada tuh. Nuansa bening. Orat-oratannya. Waduh, jangan hilang tuh. Kalau bisa ntar diliatin ya, diliatin ya. Ada tuh. Di close up gitu. Dengerin kan geng kita kan geng SMA 3. Faris, Reddy, kalau itu geng situ kan. Reddy Nur. Ya, dengerin nih, enak kan gitu. Ada MS juga situ kan? Makanya udah tak nggak bisa nih kayaknya musik piano. Piano kan ngelihat apa namanya RCLR si ADMS. Lu aja yang main, lu bikin mau apa? Gua nggak tahu lu bikin, pokoknya lagu ini. Itu pertama kali. Intronya Nuansa Bening itu Adi? Dia main. Keren banget piano. Itu gila itu, emang gila itu. Keren banget. Jadi dia juga pertama kali ya tahu ngapain. Pokoknya. Tapi Bang Kinan bikinin partiturnya dong, bikin kuncinya dulu nggak? Enggak, kita kasih contoh aja nih begini. Dari gitar? Gitar aja pokoknya. Wow. Jadi nggak ditulis, nggak sempat ditulis? Dia aja yang urusannya. Wow. Adi emang gila. Halo, Bung Adi MS, keren. Ya, makanya Adi itu sama kita. Gue jadi ini katanya. Dari situ Adi naik juga ya? Dari situ mulai naik. Dia bilang, gue ya kadang-kadang lu suhu deh. Sama kita lu suhu. Kalau gue nggak jadi kayak gini katanya. Itu rekaman Nuansa Bening, nggak mau, tungguin. Ya kita tinggalin aja, kita tinggal aja dia. Bang Kinan. Nggak suka-suka aja. Itu mungkin saya suka tuh kita tuh. Jadi bodoh amat lu mau main apa, gue juga nggak mikirin, kita juga nggak main. Pokoknya kita bikinnya sesuatu yang lain aja dah. Tapi emang itu gila emang. Kenapa sih musisi-musisi dulu kayak dulu Bang Kinan atau Guru atau Eros itu begitu idealis? Karena emang rombongan anak-anak orang kaya, jadi nggak mikirin itu kaset laku apa enggak gitu ya? Gue jadi penasaran. Kalau anak-anak sekarang tahu ya. Bukan hanya so tahu, baru satu single aja kira-kira laku berapa ya? Jadi otaknya udah dagang duluan gitu loh. Kan sorry aja, kalau yang nemu Gypsy apa coba? Anak gedongan. Musik gedongan. Jadi kadang-kadang bingung, kapan main di mana? Orang tahu gue Gypsy. Gue main di Surabaya, kagak ada yang main nih. Sama Tami itu segala macem. Lagu Jethro Tull. Tuh, ini diem apa kagak ada? Ngerti apa kagak? Diem tapi ntepokin kagak, neriakin kagak. Ini orang ngerti apa kagak? Padahal aku udah setahun yang dulu kita mainnya. Aduh, nih. Nggak kan, kalau zaman dulu kan zamannya Bang Kinan itu kan dari pestanya dari garasi ke garasi kan. Dari rumah ke rumah kan zaman dulu. Mau disco kayak mau apa gitu atau ngeband gitu kan. Mereka kan yang penting dia punya baju katanya. Ya enggak? Yang punya baju ada dasi, pokoknya langsung deh bisa datang, bisa main. Pesta Dayak. Pakai diundang datang kan, ngintip gitu. Di sana ada pesta di sini gitu, datang gitu kan. Iya begitu. Dan itu yang bikin adalah orang kaya, makanya ya Sobat Bang Miing, ini satu potret Bang Kinan Nasution ini masih tersisa loh ya saat ini, sosok kondang yang masih tersisa. Artinya apa? Kalau orang-orang musik zaman dulu itu betul-betul gagasan ideal. Misalnya nggak dari lirik, dari melodi kan indah banget itu Nuansa Bening bukan main gitu. Atau Jamrut Khatulistiwa atau Batas Angan-Angan, musiknya beda. Apa yang membedakan anak-anak sekarang dalam pandangan Bang Kinan sebagai musician gitu? Taruhlah dari dekade 2000 lah ke sini dengan 2000 ke bawah ke Kinan Nasution. Kita bilang kita ini seniman. Kita mengungkapkan sesuatu ya juga dengan cara yang bukan yang apa? Gue demen lo, gue cinta lo. Enggak kan, kita enggak. Kita kan semua ungkapan kan. Nah ini yang jadi itu yang jadi ungkapan itu saya bilang tuh. Saya bilang tadi gitu,
Nuansa bening artinya apa? Yang pertama kali nuansa mungkin kita yang bikin kan? Nggak ada. Nuansa. Kata nuansa itu, menemukan kata nuansa. Nuansa itu kan bisa juga diartikan suasana kali ya. Bisa juga. Keadaan. Iya, bisa juga. Padahal bahasa Inggris tuh. Padahal bahasa Inggris kan gitu. Kayaknya nuansanya enak gitu. Imajinatif. Makanya kan. Tapi kalau bilang imajinasi yang penting. Yang bening, yang bersih. Apa tuh? Gak ngerti. Bahasa langit tuh. Bahasa langit. Padahal urusannya gue demen sama dia. Berarti itu sebenarnya. Sebenarnya itu doang deh. Itu sebuah narasi penghalusan budi. Iya, makanya itu dia sebenarnya itu. Padahal kuncinya tuh apa? Artinya ketika kata nuansa bening itu ditemukan dua suku kata itu pertama ini gitu. Itu gimana tuh? Ya kan yang gue judulnya nuansa bening nih. Kan paling enggak butuh perenungan dong. Butuh pemikiran proses apa ya judulnya lagu ini gitu. Sampai liriknya coba. Oh, tiada yang hebat. Paling enggak dia tadinya sombong dong sama perempuan itu. Betul nggak? Kurang lebih ya begitu. Oh, tiada yang hebat dan mempesona ketika kau lewat di hadapanku biasa saja. Artinya kalau sekarang gue cuek sama lu. Betul nggak? Iya, itu orang tadi. Katanya kan biasa. Kan interpretasi kan tergantung kita kan tadi kan. Gak bisa kemana nih. Terus apa lagi? Saat perkenalan ya. Iya. Terus apa? Terjalin sudah. Iya. Ada yang menarik. Bayang-bayangmu tak mau pergi. Gitu kan. Tadinya kan sombong. Lu biasa aja. Tiba-tiba lu mikir. Dan ujung-ujungnya rasa cinta juga ya itu. Sebenarnya itu. Padahal sih sebenarnya intinya bukan itu juga. Intinya kini terasa sungguh. Semakin engkau jauh, semakin terasa dekat. Itu apa maksudnya? Semakin engkau jauh, semakin merasa dekat. Iya. Maksudnya apa itu? Sebenarnya urusan di sana juga. Jadi ingat lagunya Kus Plus yang apa itu yang apa sih? Ternyata ketika Mas Yok menjelaskan tidak semata-mata artinya secara letterlek kepada seorang perempuan dia. Gitu sebenarnya itu. Iya. Gitu ya. Iya. Jadi itu artinya imajinatif juga berarti memang terasa engkau serasa jauh tapi serasa dekat. Iya. Gitu loh. Ketika kau lewat biasa saja gitu ya. Tapi ketika itu berikutnya berulang bayang-bayang itu tidak mau pergi gitu loh. Berarti nancep tuh di sini kan. Nyebelin nih. Itu prosesnya berapa hari tuh bikin lagu Nuansa Bening itu? Bentar lah. Bentar. Dengan gitar aja. Terus tulis kan pakai biasanya kan kalau pemusik zaman dulu pakai kunci-kunci kayak gitu yang enggak, gitu sih enggak. Kunci-kunci toge itu. Gini nih. Proses saya sama Rudy Pekerti ini dia suka lagu, suka nyanyi, tapi dia nggak bisa main musik. Nah, beda sama, jadi saya selalu bedain dia sama guru. Kalau guru tuh dia tahu kan. Dan nah ini masih memang sekolah ini. Memang guru kan sekolah musik kan. Nah, jadi ini masukin. Sementara Rudy nggak, Rudy itu bikin lirik. Nah, kadang-kadang kita yang harus ngebagi ininya kan. Melodinya. Nadanya. Ke melodi itu. Memang rada susah kadang-kadang. Cuman ngepasin antara jumlah liriknya ya, jumlah kata-katanya. Kata-katanya. Ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong sehebat itu Kinan Nasution. Belajar musiknya pertama kali sama siapa tuh? Enggak pernah belajar. Enggak, artinya kan misalnya masuk sekolah piano apa? Sekolah. Enggak sama sekali. Terus bagaimana dia tahu A, B, C, D kunci? Oh, kalau kan semua main gitar. Di rumah? Jadi berarti otodidak dan dilatih sama abang-abang sama senior-senior yang ngumpul di rumah kan. Memang rumahnya itu memang tempat nongkrong ya? Ya kan kalau gua nggak sekolah, babe gua ini main gitar. Babe main piano, main biola. Gitu. Kan ya banyak kalau dari dia tuh sebenarnya sih dia sih bukan pemain biola yang profesional. Handal bukan. Cuman hobi. Dia hobi tuh lagu-lagu kayak bangsa apa ya? Klasik, lagu klasik yang gila-gila sebenarnya. Itu diputerin dulu di tempat kita. Kita dengerin begituan dulu gitu. Kan sengangannya ini. Makanya ada satu lagu nama lagu Nyanyianmu itu Babe, kamu belajar piano di mana katanya? Babe saat itu masih tentara. Udah enggak. Dia begitu dia enggak. Belajar di mana? Denger di mana kayak gitu kan. Itu kan model kayak klasik. Kalau mau dengerin ntar dengerin. Aneh itu. Itu juga nggak tahu kayaknya namanya orang ini piano di rumah berantakan.
lari ke tempat guru kan. Cobain. Iya, Sriwijaya. Iya, cobain. Dan itu pun bisa main piano. Ya, nekat. Nekat aja kan. Drum itu kan hitungannya mesti kagok tuh, mesti belajar. Kalau drum emang demen ya, udah ini kan. Nggak pakai guru juga? Enggak. Astaga. Nggak pakai guru enggak. Sobat Bang Miing, ternyata ada loh orang yang nggak pakai guru bisa. Silat aja kita mesti pakai guru. Kalau nggak pakai guru silat bagaimana bisa? Gitu kan susah gerakannya. Drum itu, saya main drum aja, ada lalat lewat aja kagok. Iya kan? Modelnya kan, modelnya ya, itu memang keagungan Allah memberikan talenta kepada seseorang yang dipilihnya. Dan itulah Kinan Nasution. Digali sama kita makin dalam, makin basah, makin banyak yang belum kita gali lagi soal Kinan Nasution. Tidak akan cukup kita berdialog hanya 1 jam 2 jam dengan beliau ini, tapi saya mau coba lari ke Mas Sambudan. Ini untuk Sobat Bang Miing, bahwa kita tanya, ketemu Ida Royani itu kapan? Kita dulu penonton zaman SD, Ida Royani kira ini pacarnya Benyamin. Ya kan? Itu gimana ceritanya? Ini cerita apa namanya romantismenya itu? Romantismenya sebenarnya sih kalau pertama kali kan udah tahu dong, udah ngetop dong Ida waktu itu. Jadi pertama kalau mau diceritain lebih lucu lagi. Oh, udah ceritain. Ini maksudnya tahu kenal dia gimana. Jadi gini, dulu kan di Pegangsaan itu kan masih Sabda Nada. Sabda Nada. Bandnya. Band Sabda Nada. Di sebelah di pavilion. Di pavilion itu ada namanya Eka Jaya Combo. Oh, ya dulu kan pakai combo-combo gitu ya. Eka Jaya Combo ini. Om Rudi Rosadi. Oh, yang Pertamina. Yang itu apa namanya? Latin. Los Morenos, Latinos. Akhirnya Los Morenos kan. Awalnya namanya Eka Jaya Combo tuh. Dulu kan ada Jainal Combo gitu ya, band itu ya. Si Om yang sebelah ini, si tetangga kita ini suka bikin lagu. Om Rudi itu? Bukan, temennya dia nih, yang punya rumah di situ. Ya. Nah dia bikin lagu kan Sunda nih, bikin lagu Hati Abdi apa namanya gitu. Disuruh nyanyi dia nih. Ida? Rudi. Enggak, Rudi. Lucu nih gitu. Nah akhirnya berteman kan nih. Sama Rudi? Belum kawin. Kawin di Bandung. Yang main Sabda Nada. Yang nyanyi Ida. Oh, jadi yang main bandnya Sabda Nada. Tapi kita nggak ikut. Kita belum main. Lah, siapa yang main? Masih Krisya, yang bukan lagi nggak ikut. Oh, Kinan belum ikut. Enggak. Yang main Krisya. Terus siapa lagi? Oding. Gori. Ponco. Oh, Ponco juga sempat ngamen juga, sempat main band gitu ya. Oh, jadi itu pengiring. Krisya nyanyi. Krisya udah nyanyi nggak ya? Lu tahu tuh lu masih belum itu lah. Ngiring-ngiring itu aja. Oh, Po Ida nyanyi waktu Rudi kawin. Latihannya di rumah kita. Pegangsaan. Pertama kali kita, tapi kan tahu masih kecil-kecil kan. Ketemunya di situ. Taunya, ya. Udah begitu ini kan kawin kan sama ini kan, tahunnya kan. Malaysia. Gitu. Oh, setelah itu baru ketemu lagi udah gede. Oh, dari situ ya. Ya, itulah perjalanan hidup Kinan Nasution, dan kita akan gali juga tentang bagaimana perjalanannya Po Ida Royani. Buat anak-anak muda sih pasti mungkin agak asing, tapi bagi kalangan yang seusia saya paling nggak 30 tahun ke atas tahu bagaimana topnya Ida Royani dengan film-film dan lagu-lagu Gambang Kromong bersama Benyamin S. Nah, Bang Kinan, di ujung cerita kita ini sebetulnya bukan di ujung, masih banyak lagi yang harus digali tentang Kinan Nasution. Paling nggak saya titip nih sebagai ini, bukan titip artinya ini kan punya. Kalau bisa sih kita bisa melihat suatu saat anak sekolah mungkin lihat tentang Gipsy, Guru, kemudian Sabda Nada, kemudian album-album Nuansa Bening dan sebagainya ada di mana-mana ya. Ya harusnya sih negara menyiapkan tentang bagaimana mengarsip, mendokumentkan menjadi museum musik Indonesia. Karya-karya anak bangsa ini sebaiknya dilindungi gitu. Nah, sekarang dari perjalanannya, Bang Kinan punya anak sama Pak Ida berapa ya? 7. Cucu berapa sekarang? 11. Wow, cucunya 11. Dan orangnya masih keren, dan suaranya tidak berubah. Beberapa ya tahun-tahun yang kemarin saya masih nonton dia di panggung, itu suaranya masih konstan, masih tetap kayak dulu lah, kayak nuansa bening begitu. Nah, apa yang belum dirasakan selama dalam menggapai karir musik ini, apa yang belum merasa diraih, yang mau
mau dicapai lagi lah istilah? Saya sih tetap belajar, maksudnya gini. Ternyata memang kalau kita kan main musik barat ya kita main sebenarnya. Dan musik yang barat yang notabene emang kita niru gitu. Cuman kalau kita dengerin pemain-pemain luar gitu, memang apa ya? Artinya inilah musik itu kan emang ungkapan rasa hati kita lah. Apakah kita jadi nyanyi, apakah kita main sesuatu. Ini yang kadang-kadang buat saya tuh menjadi apa ya? Karena saya terus mempelajari, iya emang gila sebenarnya. Emang orang tuh kalau bisa main musik bener gitu, emang bener-bener dari hatinya, emang beda. Nah itu yang nggak bisa dihilangin dan saya terus belajar. Itu aja. Saya nggak mau berhenti itu. Kan? Karena semua musik saya dengerin, orang bisa bikin kayak gini, kenapa ini? Gila juga nih. Si ini kok bisa gini nggak sih? Itu mungkin dasarnya mereka di luarnya competition-nya kan. Competition, gue mesti kayak gini lah. Lain dari sini, si A, gue mesti lain dari si B, gue mesti lain dari si C. Emang itu yang mungkin di Indonesia itu nggak terlalu ini ya. Nggak terlalu apa ya. Tidak terlalu menjadi apa ya. Menjadi pelajaran. Kita kadang-kadang, apalagi sekarang kan maunya ya gue dikenal, gue dapat duit banyak, kan gitu doang sebenarnya. Ya kan, habis itu habis, kayak gitu. Sobat Bang Miing, digambarkan oleh Bang Kinan bahwa musisi-musisi tidak sedikit, terutama di kalangan yang saat-saat ini, pragmatisme, bahwa begitu bikin proyek rekaman, targetnya hanya semata-mata ekonomi. Gitu loh. Ada yang begitu. Iya, ada yang begitu. Tapi kalau kita melihat ke belakang apa yang diceritakan perjalanan Kinan Nasution dan kawan-kawan pada sejamannya, itu lebih pada abstraksi kehidupan, bagaimana membangkitkan rasa melalui imajinasi, disampaikan mediumnya instrumennya adalah musik. Entah itu ungkapan rasa itu melalui pukulan dinamisnya pukulan drum, atau mungkin indahnya lentingan denting piano, atau mungkin dengan gitar yang sangat romantis, atau gesekan biola. Itu hanya alat kan, instrumen. Artinya dia mengungkapkan melalui alat-alat itu. Yang penting harmoni. Nah, ini yang disampaikan oleh Bang Kinan. Nah, ada pertanyaan saya yang berikutnya, Bang Kinan. Kira-kira pesan apa sih kalau buat pemusik yang sekarang ini? Sekarang Bang Kinan dengar nggak musik-musik anak-anak sekarang itu? Ada yang hafal nggak sedikit? Mungkin agak mencuri perhatian nih. Jujur saja, kalau nggak juga nggak apa-apa gitu. Tapi ngikutin kan? Ngikutin. Tapi kadang-kadang saya ngikutin yang ini ya, saya ngikutin yang juga bikin sesuatu gitu loh. Yang ada value sih lah ya. Ada value-nya gitu. Kadang-kadang kok orang gila nih, udah segala macam di sana dibikin, dia masih ada celah nih bisa bikin itu gila itu. Gitu ya. Ya saya contohin, kita dengerin Frank Zappa orang udah gila dah. Bikin begini-begini, kayaknya udah gak ada celah lagi. Celah mana yang mau dibikin lagi, mau gila? Dia mau bikin segala macam bisa. Tapi ternyata ada juga gitu anak-anak muda yang lain gitu. Nah itu begitu kosong dia ngisi di sini. Itu dia ada jadi sesuatu gitu. Sampai diakuin. Ya main siapa? Oh ini si pemusik terkenal juga. Oh, ini boleh nih orang istilahnya gitu. Kayak gitu. Yang disampaikan Bang Kinan itu bukan meliputi penyanyi loh. Kalau penyanyi hanya membawakan karya seseorang atau mungkin karya dirinya. Tapi yang dibahas tadi adalah bagaimana Kinan Nasution menyampaikan seseorang musician nih. Baik itu dia arranger atau musik director atau pemain gitar, pemain musiknya. Inilah yang ingin disampaikan. Betapa bermusik bukan hanya berdendang. Betapa bermusik bukan hanya jualan asal kita kasetnya laku atau rekamannya laku. Tapi memberikan nilai-nilai. Kan musik itu juga bisa menemani orang pada suasana-suasana yang berbeda. Di antaranya adalah nuansa bening. Terima kasih Bang Kinan. Sehat selalu. Thank you. Dan ini adalah inspirasi bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan Sobat Bang Miing hari ini mendapatkan pencerahan dari seorang Radha Krisnan Nasution atau Kinan Nasution yang coba buka YouTube-nya. Klik aja nuansa bening atau Jamrud Khatulistiwa atau album-album lainnya. Inilah orangnya yang tahun-tahun 70-an sudah berkiprah
seperti juga anak-anak sekarang. Tapi nilainya sampai saat ini masih kita bisa nikmati. Terima kasih atas tontonannya dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.